Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Liputan PH23 kembali berjumpa dengan Anda dengan segala informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya. Kini saya siapkan untuk Anda. Bersama saya, Sri Fatmatia Badu, inilah liputan selengkapnya. Pemirsa, pembangunan kota baru pada hakikatnya merupakan suatu upaya pengembangan suatu bagian wilayah baru atau suatu kota kecil menjadi suatu pemukiman yang mempunyai kelengkapan perkotaan. Suatu pembangunan kota baru merupakan pembangunan pemukiman berskala besar. Salah satu pembangunan kota baru yang berada di Sulawesi adalah kota Manado, dengan fokus pengembangannya yaitu sebagai pusat pemukiman baru yang layak dihuni, yang didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya, lengkap guna mencegah terjadinya pemukiman tidak terkendali akibat urbanisasi di kota otom terdekatnya. Hal ini disebabkan karena di kota Manado terus menjadi perkembangan yang pesat, di mana pusat-pusat kegiatan tidak lagi berada di kawasan pertokohan 45 atau di daerah Boulevard, yang selama ini ditetapkan sebagai kawasan CBD. Kota Manado tetap telah berkembang juga ke arah pinggiran kota. Berdasarkan Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado, kawasan Mapaget ditargetkan menjadi pusat pemerintah provinsi maupun daerah. Kebijakan di dalamnya menyebutkan terdapat 4 kelurahan di Kecamatan Mapaget yang menjadi pusat kota pelayanan lingkungan dan sub pelayanan kota. Hal ini menjelaskan bahwa ke depannya kawasan Mapaget dapat berkembang dengan adanya arahan kebijakan dan juga berkembang yang pesat yang cenderung mengarah kepada perkembangan kota baru. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertumbuhan kawasan Mapaget sebagai kota baru. Kota baru merupakan alternatif upaya untuk memecahkan dan mengatasi masalah pertumbuhan pemukiman tersebar yang tidak terkendali dari kemacetan kota-kota besar, karena semakin berkembangnya kegiatan usaha dan penduduk kota besar akibat perkembangan industri secara besar-besaran pada awal abad ke-20 ini. Dari tinjauan secara deduktif mengenai evolusi kota baru, maka dapat diidentifikasikan bahwa sesuai dengan fungsi dan tujuannya, kota baru sangat bervariasi dari segi lokasi, jenis, serta pola fisiknya. Namun secara fungsional pada dasarnya dapat diklarifikasi menjadi jenis dua utama. Yang pertama yaitu kota baru yang direncanakan dan dikembangkan dalam kaitan dengan kota yang telah tumbuh dan berkembang. Umumnya jenis kota baru demikian yang dimaksud sebagai salah satu upaya membantu memecahkan masalah di kota yang telah ada. Kota baru demikian yang dimaksud misalnya untuk memecahkan masalah kekurangan perumahan atau dalam rangka perluasan perkotaan. Kota baru demikian dikatakan sebagai kota baru penunjang karena berperan sebagai penunjang bagi eksistensi kota yang telah ada serta berkembang. Yang kedua, kota baru yang direncanakan dan dikembangkan tersendiri, meskipun fungsinya berkaitan dengan kota-kota yang telah tumbuh dan berkembang, tetapi kota-kota ini dikembangkan dengan fungsi khusus yang berkaitan dengan potensi tertentu. Kota demikian dapat dibangun sama sekali baru di atas pemukiman atau kota-kota kecil yang memiliki kelengkapan sebagai suatu kota. Kota baru demikian yang dikatakan sebagai kota baru mandiri. Kota baru mandiri secara ekonomis sosial dapat memenuhi kebutuhannya tersendiri, paling tidak sebagian besar penduduknya. Dari segi geografis, kota baru mandiri berlokasi di wilayah tersendiri yang berjarak cukup jauh dari kota yang ada, dan secara fisik terpisah oleh wilayah bukan pemukiman, seperti pertanian, hutan, jalur hijau atau wilayah non-urban lainnya. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Perencanaan Kota, di dalamnya Keputusan Menteri PU Nomor 640/KPTS/1986 tentang perencanaan tata ruang kota maupun di dalam SKB Menteri Dalam Negeri Nomor 641 sampai 1595. Penyusunan rencana pembangunan kota wewenangnya diberikan kepada pemerintah daerah dengan bimbingannya dan peranannya konsulatif berada pada tingkat pemerintah di atasnya atau pemerintah pusat.
Di dalamnya, hal masih adanya keterbatasan maupun teknis maupun perangkat personalisnya, maka pemerintah daerah dalam hubungan ini dapat meminta bantuan kepada suatu badan konsultan yang dapat dinyatakan sebagai mempunyai kemampuan keahlian maupun teknis di dalamnya. Penyusunan perencanaan kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dan pemirsa, itulah informasi terkini pada liputan PH23 untuk kali ini. Saya Sri Fatmatia Baru izin pamit dan sampai jumpa.